الباقي على الله يرحمه شيخنا والمعلمين والأساتذة علينا وجميع المسلمين والمسلمات آمين. والله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيت والسلام الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا ويزيد عنا غيظ قلوبنا وكلنا من مضلات الفتن ومن أمر ويرزقنا الغفور والإكمال والمؤمن الله رب العالمين الدين الدنيا الآخرة الله يوصل والعباد والبلاد والعباد والبلاد الله يرزقنا الإسلام والإيمان والتوبة صالحا على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صالحا صلى الله عليه وسلم المحل وصالحا رسول الله وإمام وإلى روح به محمد بن محمد آمين يا رب العالمين وعمامنا وعماتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شكر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya ilma la haula wa la quwwata illa billah Allahumma inna nas'aluka al-huda wal munah wal rasul salah al-jasad wa ruh wa rasul wa qulubana bi Muhammad يقول الله تعالى في القرآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang mengumpulkan kita di majelis ilmu, majelis kisah Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kumpulan kita di majelis ilmu mendapatkan titulan rahmat Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami, ya, tumilha anil haq, jangan kau palingkan hati kami daripada hak, daripada kebenaran. Ba'da in hadaitana, setelah kau berikan hidayah kepada kami, arsyadana, wahab lana min ladunka, wahab lana, dan berikanlah kepada kami min ladunka, dari sisi min indik, rahmatan, ya, rahmat,
Rahman sini tasbitan, ketetapan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi. Nah, ini doa kalau kita baca selalu kita baca, insya Allah hati kita ditetapkan. Amin. Dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Imam Ghazali mengatakan siapa orang yang baca doa ini nanti ketika sakaratul maut Allah akan tolong dia ketika menghadapi iblis laknatullah. Karena iblis setiap hamba Allah sakarat dia datang, ya, nawarin segala macam tipuan. Tujuannya adalah menyesatkan kita supaya meninggalkan iman, keluar daripada iman. Maka orang yang baca doa ini, kata Imam Ghazali, dia ditolong oleh Allah dengan dikirim bantuan malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Jadi orang ini matinya insyaallah husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di antara wiridan orang-orang ulama Hadramut itu, habis dia selesai salam dia pegang ini baca Rabbi shrahli sekali itu sebagai suatu riwayat alam nasr ya, alam nasr al-qasr sampai selesai Rabbi shrahli sadri, kemudian baca Fatihah sekali. Kalau bisa satu nafas baca Fatihah sekali satu nafas. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab sekali. Baca lagi ya muqallibal qulubi wal absar sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub wal absar sabbit qulubana ala dinik. 10 kali. Baca 10. Ya muqallibal qulubi wal absar. Terus baca la ilaha illa 7 kali. Terus baca Allah 7 kali. Terus baca lagi 7 kali. Kemudian baca ya latif ya latif ya latif 36 kali. Akhir ya mu'in ya mu'in ya mu'in 10 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam. Hafal kan? Istighfar baca, lalu pegang alam nasr ya, sekali. Fatihah sekali satu nafas. Kemudian Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kali. Ya muqallibal qulub wal absar 10 kali. Jangan cepet banyak. 10 kali. Ya muqallibal qulubi wal absar sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balik hati, wal absar bolak-balik pandangan, sabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinik, atas agama Islam 10 kali. Terus la ilaha illa berapa kali? 7 kali. 7 kali. Terus Allah 7 kali. Terus 7 kali. Terus ya latif 36 kali. Terus terakhir ya mu'in ya mu'in 10. Ini ngaji belum?
kabur. Habis ini. Enggak, kalau kita lagi sendiri. Kok bayar sendiri? Orang ulama yang mau wiridan yang biasa. Kalau lagi sendirian, sholat di rumah ya. Senang kan? Senang begini. Senang. Baik wajib. Oh, baik wajib. Baik wajib. Ya kecuali mau baik wajib itu jadi imam nggak bisa, kalau itu jadi makmum kan biar ini aja. Oh, jadi makmum pas lagi jadi makmum ya. Lagi makmum bisa itu baca sendiri ya. Kalau Jumat Fatihah. kaki masih tahiyat akhir. Fatihah 7 kali puluh Falak ya Anas Masya Allah. Anas kali baca yang cepat itu jadi imam, baca yang cepat tapi kalau bayar jadi makmum kan bisa. Makanya orang pada bergerak itu biasanya posisi masih tahiyat akhir, jangan berubah posisi, masih tahiyat. Udah diam aja, duduk aja, dicuekin aja, orang mau ajak ngomong gimana? Fatihah. Insya Allah enggak hampir 5 menit. Qul huwallahu satu nafas. Alhamdulillah qul huwallahu alhamdulillah wa sallallahu alaihi wa sallam bisa kan? Bisa. Ya. Itu dosa kita sebanyak pasir di laut dari gurun ya Allah. Amin. Banyak buih di lautan. Ya ampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa sholat Jumat. Kalau mau lagi baca itu Allahumma ya ghani ya hamid ya muqi ya mu'id ya rahimu Ya wadud aghnina Ma'alikan Amin bi ta'atika ma'usatik wa bi fadlika man siwa ilahi la tuli firdausi ala wa la quwa ala la yadhani fa'abli tawbatan wa fir dunubi Zambil azim 5 kali ada dalam kitab Kasyifatus Amaliyah. di antara doa ini juga nih amalin baca yang 3 di Rabbana la tuzigh qulubana supaya hati kita gak dipalingkan. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikan kepada kami dari sisimu indik rahmatan, tasbitan. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Rabbana ya Rabbana, setiap ayat Rabbana ada ya yang dibuang, ada huruf nida yang dibuang. Makanya artinya wahai Tuhan. Rabbana innaka jami'un nas, wahai Tuhan kami sesungguhnya engkau jami'un nas, yang mengumpulkan manusia. La jama'uhum, yang bakal mengumpulkan manusia. Engkau yang mengumpulkan mereka semua manusia. Yaumin ay biyaumin, pada satu hari la raiba syakka fihi, enggak ada lagi keraguan padanya. Wa huwa yaumul qiyamah, hari kiamat semua dibangkitkan Allah.
Sebagaimana mudah bagi Allah menjadikan kita, maka mudah bagi Allah membangkitkan kita. Ya, semua. Fatujazihim bi a'malihim, maka dibalas mereka berdasarkan amal mereka. Kama wa'anta bidzalik, ya, kama wa'anta bidzalik, sebagaimana kau dijanjikan hal itu. Memang dijanjikan Allah bakal dibangkitin pada hari kiamat. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Mau'idahu bil ba'd. Ya. Allah enggak bakal mengingkari janji. Janjinya untuk membangkitkan pasti. Fihi irtibatun an al-khitab wa yuhtamalu an yakuna min kalamihi ta'ala wal gharadu min ad-du'a bidzalik bayanun anna himahum amrul akhirah wa lidzalika sa'alul sabat 'ala al-hidayah liyanalu sawabaha. Ya. Jadi tujuannya doa. Walaupun ini merupakan khobar, bahwasanya nanti itu semua bakal dibangkitin, tapi ini ayat makam doa. Jadi orang suka baca gitu kan, Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, walaupun ini ayat akhbar, tapi makamnya dia doa. Karena hikmahnya kita ini orang-orang mukmin terutama adalah urusan akhirat, bukan dunia. Bukan dunia masih sementara. Tapi sasaran kita, semangat kita adalah akhirat. Ruya sayyidina Syekhani an Aisyata. Dua syekh Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala. Garat Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi ayat. Rasulullah membaca ini ayat. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun ila akhirih. Apa itu yang kemarin di atas? Ya. Terus dibaca. Wa qala lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladziina sallallahu." Apabila kau lihat ada orang yang ngikutin apa yang syubhat daripada ayat itu, ayat-ayat yang syubhat, kan ada ayat dua, muhkamat sama mutasyabihat. Ya, ada ayat yang udah jelas muhkamat tentang hukum-hukum. Ada ayat yang mutasyabihat, yang pengertian penafsirannya itu serahin kepada Allah. Kayak alif lam mim, alif lam ra. Ya, jangan dikarang-karang demi tujuan tertentu, jangan. Kata Rasul, kalau kamu melihat ada orang-orang yang menafsirkan itu ayat mutasyabihat, ikutin itu ayat mutasyabih. Wa ulaika alladziina sadaqallah, itulah orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di ayat. Wa amal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang di hatinya ada melenceng daripada kebenaran, ayat tabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah. Tujuannya mencari fitnah. Dia mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ditafsirin menurut akal dia. Nah, itu untuk fitnah. Ini yang Nabi bilang,
Makanya ada ayat-ayat mutasyabihat itu dijadikan hukum. Ulama-ulama fikih nggak pakai ayat mutasyabihat itu sebagai hukum, tapi ayat-ayat yang muhkamat yang jelas. Warawat Tabrani bil Kabir an Abi Musa al-Ash'ari, dan meriwayatkan Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir daripada Abi Musa al-Ash'ari annahu sami'a an-nabiyya wa Abi Musa al-Ash'ari mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma akhafu ala ummati illa salasa khisal khilal, ya adalah yang aku takuti menimpa umatku kecuali tiga perkara. Wa dzakara minha, dan Nabi menyebut di antara tiga perkara tadi, ayat ta'alamul kitaba wa yaqulu al-mu'minu yabtaghi ta'wila. Dia buka Quran buat mereka selalu dijadikan buat orang mukmin itu sebagai yabtaghi ta'wila, mencari-cari takwil. Jadi kita dilarang mencari-cari takwil terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat, jangan ditakwil. Karena wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, yang tahu takwilnya hanya Allah gitu. Makanya dia ulama tafsirnya ayat yang kita baca di Alif Lam Mim Allahu a'lamu bi muradihi, itu pasti menyerahkan kepada Allah. Jangan dicari ini hampir yang pantas enak ini, wah ini nama saya bukan. Nah, alif lamnya hampir jangan hati. Kalau tafsirin hadis menurut kehendak aja siap-siap terakhir, pasti apalagi menafsirkan Quran. Walaysa ya'lamu ta'wilahu illallah, karena yang tahu ta'wil hanya Allah Subhanahu. Wa rasuluna nabiyil ilm yaquluna amanna bihi, dan orang-orang yang rasul yang dalam mengakar ilmunya itu, dia menafikan ilmu, dia nggak mau biar kata dia alim kayak apa juga. Ilmu ini sampingin dulu, dilempar dulu demi menjaga jangan sampai tersesat. Mereka cuma berkata aman nabi kullun min 'indi rabbina wa ma yadzakaru illa ulul al-hadis. Itu pembahasannya minggu yang lalu. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, pakai harfu taukid lagi, huruf penguat. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, lan dunya tadfa'a anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan sanggup, nggak bermanfaat, nggak bisa nolong mereka. Amwaluhum wala auladuhum min Allah, hartanya nggak bisa nolong, anak-anak mereka juga nggak manfaat daripada Allah. Ketika mereka menerima azab Allah, hartanya nggak manfaat. Atau orang kafir dunia dipakai atau bangun masjid sono-sono, tapi dia kafir nggak manfaat. Kecuali orang yang beriman kepada Allah, dipakai hartanya itu nolong, asal ikhlas saja. Kalau nggak ikhlas ya nggak nolong juga. Kalau orang kafir apa ikhlas? Nggak ngambil pujian, cuma dikafir. Mau masjid sono kemari gitu, ada al-mansur, seperti debu yang berterbangan. Dan lihat tuh di kolom apa itu namanya, kolom lubang angin, ventilasi, lubang angin kena
masuk sentra matahari, kelihatan kayak ada debu ya. Kelihatan ya? Kita ambil ini debunya. Ada mansur seperti debu-debu yang berterbangan. Ya ini bisa diambil. Tapi orang mukmin, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Urusan yang jahat sedikit ada kelihatan di luar. Yang baik enggak bakal disia-siain. Baik kalau mau berbuat baik jangan nunggu banyak. Sesanggup diri. Kamu sudah kayak malu di 100 ribu. Kamu sudah kayak malu di 10 ribu. Jangan. Menurut kita dikit belum tentu orang yang menerima itu menganggap sedikit belum tentu. Orang kalau setahun nggak megang duit dikasih ceban gini kan? Setahun nggak megang duit. Lagi orang yang kelaparan ya Allah, orang yang kelaparan kita kasih nasi sopirik di belakang buat makan. cuma nasi doang di pinggirnya ada ayam. Bebek. Hah? Ayam Bebek. Bebek kayak jaya nasi sebelahnya ada bebek, ada bumbunya biru ya. Jadi jangan sia-siakan kebaikan. Jangan. Ya Allah. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran buat orang yang berbuat baik. Orang berbuat baik. Untuk orang buta ya. Orang buta dituntut. Gede paling. Gede. Pak pulang ke dijamin masuk surga. Nonton orang buta pulang dijamin kita masuk surga. Orang buta di malah di baik biar dijemput itu pengen lihat jemputnya jemput lomba bila bukan nyelamat nenek-nenek mau nyebrang jadi ditontonin, nenek-nenek nyebrang jadi tontonin biar buru-buru selamat deh pawan aja belum mau pawan jatuh mau nyebrang ini deh berbangun ya oh kira nenek mereka aja Kenapa bisa deh? Kalau yang perawat kenapa sih? Jadi kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan sekecil apapun dihitung Allah. Dan terkadang kebaikan yang kecil itu di situ ada ridho Allah gitu kan. Makanya jangan anggap remeh kebaikan. Jangan. Ya, siapa kecil ya. Segan kerjain. Ada kesempatan berbuat baik walaupun sekecil apapun kerjain. Jangan anggap remeh kebaikan ya sekecil apapun karena barangkali di situ ada ridho Allah. Sebaliknya maksiat, dosa jangan anggap remeh juga. Jangan rasa kecil. Kalau ada murka Allah di situ. Iya. Nauzubillah. Alhamdulillah ya Allah. Anak mereka gak bisa memberikan pertolongan syafaat. Hebat, anaknya mungkin bapaknya kafir, anak gak bisa tolong. Ya, karena syafaat itu hanya berlaku buat orang yang beriman kepada Allah. Yang gak beriman gak dapat. Ayat Allah, syai'an sedikit pun. Wa ulaika hum waqudun dan mereka itulah mereka ya jadi apa itu dibakar dengan api neraka jadi bahan bakar matu qulubihi dan apa yang mereka bakar untuk kendaraan mereka itu apa itu kalau kepanasan apa itu angetin ya itu jadi bahan bakar
kafir. Yo. Kadabi Ali Fir'aun, seperti kebiasaan Ali Fir'aun. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, minal umam ka'adin wa samud, seperti kaum 'ad dan Samud. Kadzabu bi ayatina, mereka mendustai ayat-ayat kami. Fa akhadzahumullah, maka Allah binasakan mereka. Bi dzunubihim, dengan sebab dosa mereka. Wallahu syadidul 'iqab, dan Allah Maha pedih siksa. Orang-orang kafir dicontohkan di sini seperti keluarganya Fir'aun, masuk di bala tentara, pasukan dan sebagainya. Begitu juga kaum 'ad dan Samud. Yang mereka udah jelas, kita udah dengar tuh ceritanya bagaimana Fir'aun dan tentaranya dihancurkan, jadi tenggelamkan di laut. Kaum 'ad dan Samud bagaimana diazab. Wa nuzila lamma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunkan ayat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan al-Yahud bis-salat. Nabi ajak orang Yahudi untuk masuk Islam. Ba'da marja'ihi min Badrin, setelah pulang Nabi dan kembali dari perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin 313, orang kafir hampir ribuan, berarti 1/3 ya. 313 sampai 1000. Menang ya gemilang luar biasa. 313 budak cuma berapa yang tunggangin, yang bawa pedang berapa, yang lain sama pada bawa pentungan besi doang begitu saja. Tapi karena Allah janjikan kemenangan di perang Badar, orang mukmin yakin menang. Biar kata 313 maju di medan perang. Orang kafir memang ditentukan mau kalah. Biar kata banyak tentaranya di hampir ribuan, kemudian kendaraan kudanya, komplit senjatanya luar biasa. Cuman ngelihat orang mukmin itu banyak banget. Masya Allah, malaikat. Mereka melihat orang mukmin itu kayaknya banyak, pada 313. Ya. Malaikat kali turunnya. Riwayatkan orang mukmin itu cuma begini doang, pedangnya belum sakit, kalau putus. Allah. Hah? Iya. Oh iya, udah putus banget. Yang pakai ini koplang begini, paling ini. Ya, malaikat tinggal gini-gini aja, coba. Kayak potek mainan, boneka. Allah. Jadi kemenangan yang gila. Pulang daripada orang Yahudi diajak masuk Islam. Kan Yahudi punya sikap. Bagaimana pasukan kaum muslimin memenangkan perang Badar padahal jumlahnya dikit. Mereka orang kafir ribuan, peralatannya komplit. Apa kata orang Yahudi ketika diajak masuk Islam sama Rasulullah? Mereka menjawab buat Nabi Muhammad, la yadhurruka an qatalta nakalan min Quraisy abnaa la ya'rifuna al-qital. Muhammad, ini jangan tertipu. Bisa memerangi, mengalahkan orang-orang Quraisy dengan apa itu? Jaya, dengan kenapa? La ya'rifuna al-qital. Emang mereka orang Quraisy enggak kenal perang, enggak mahir berperang, enggak pandai. Maklum aja kalah gitu. Jadi tetap enggak mengakui kehebatan kaum muslim. Malah ngejek. Coba lu lawan gue gitu saja. Coba lawan orang Yahudi. Itu orang Quraisy yang kafir-kafir itu yang dianggap kafir. Karena mereka enggak mampu berperang. Jelas aja inti bisa menang, malah kenyang. Maka turun firman Allah, Qul ya Muhammad lilladzina kafaru, katakanlah ya Muhammad kepada
Yahudi itu. Kan aulada Yakub itu. Ya, karena risalahnya sudah selesai. Ya, mereka kitabnya Taurat. Nah, udah selesai ajarannya, sekarang dulu kembali kepada mengikuti agama Nabi Muhammad. Mereka nggak mau. Makanya mereka disebut kafir. Yang bilang Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang Yahudi itu, seorang kafir si Yahudi, satughlabu, kalian bakal dikalahkan. Di dunia bil ghadri wal asli wa darbul jizyah. Di dunia kalian dikalahkan dengan perang dan ditawan, dipungut pajak, ya, wafat azali, semua itu. Maka Yahudi yang tidak mau masuk Islam, hidup dalam pemerintahan Islam di Madinah, mereka bayar pajak. Kalau enggak angkat kaki, nggak boleh tinggal. Nah, kalau mereka bayar pajak, mereka dalam perlindungan Islam. Ya. Jizyah lebih. Nah, jizyah yang benar itu. Itu kena jizyah itu pajak PBB, macam-macam pajaknya. Waktu syarur dan dikumpulkan ila jahannam di akhirat. Tadkhulunaha wa bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat tinggal itu adalah neraka. Wa kana lakum ayatun wallahu a'lam bishawab. Jawabannya apa itu? Bismillahirrahmanirrahim.